Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferry Adiasto, mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Manajemen di STIE Pertiba Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini saya akan menganalisa materi kuliah dari manajemen strategi dengan tema lahirnya raksasa bank syariah di Indonesia. Seperti kita ketahui, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam atur dalam fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengatur prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan universal, serta tidak mengandung riba, zalim, dan objek yang haram. Yang mana kita ketahui masyarakat Indonesia mayoritas pemeluk agama Islam, yang mana dari segi pasar ataupun konsumen, bank syariah ini memiliki potensi yang sangat besar, mengingat masyarakat muslim kita terbesar di Indonesia. Tentunya program dari Bapak Menteri kita, Pak Erick Thohir, Menteri BUMN kita, untuk menggabungkan 3 bank syariah terbesar di Indonesia ini adalah hal ataupun bentuk yang konkret yang akan diwujudkan sebagai perwujudan dari visi misi dari Bapak Presiden kita dan Bapak Wakil Presiden kita. Tentunya kita akan bahas apabila telah terjadi, yang mana sebenarnya sudah terjadi pada 1 Februari 2021 ini, telah dilaksanakan merger dari 3 bank tersebut. Kita akan bahas dari potensi merger dari 3 bank syariah terbesar tersebut, yang mana kita ketahui bank merger tersebut yaitu Bank BRI Syariah, Bank Negara Indonesia atau BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri atau BSM. 3 bank tersebut akan dijadikan bank syariah raksasa oleh Bapak Erick Thohir. Nah, tentunya potensi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, bank tersebut akan lebih cepat naik kelas ataupun naik kategori, yang mana disebut buku 4. Kita ketahui bank BRI Syariah dan BNI Syariah itu masih dalam kategori buku 2, sedangkan Bank Syariah Mandiri masuk kategori buku 3 atau level 3. Nah, kita rinci, bank buku 1 itu adalah apabila memiliki aset inti 1 triliun, sedangkan level 2 atau buku 2 1 sampai 5 triliun. Nah, ini posisinya pada posisi BNI dan BRI Syariah. Sedangkan buku 3 atau level 3, modal inti di antara 5 sampai 30 triliun, dan ini dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri atau BSM. Sedangkan buku 4 atau level 4 itu sudah memiliki modal inti di atas 30 triliun. Nah, hal inilah yang akan menjadikan bank syariah ini apabila sudah merger atau bergabung akan masuk ke kategori ke buku 4 atau level 4. Yang mana yang tadi Bank BRI Syariah maupun BNI Syariah dari level 2 sudah akan langsung loncat ke bank buku 4 karena memiliki aset atau modal tadi lebih dari 30 triliun. Itu poin pertama, potensinya apabila dilaksanakan merger. Untuk yang kedua adalah percepatan pengembangan keuangan syariah, yang mana kita ketahui program dari visi misi
kepemimpinan Bapak Presiden kita bersama Wakil Presiden Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, yaitu mengembangkan, memperluas, dan memajukan keuangan syariah. Nah, jadi apa yang sudah dilaksanakan Bapak BUMN kita, Menteri BUMN kita, Bapak Erick Thohir, ini adalah perwujudan atau pengaplikasian dari program pemerintah dari Bapak Presiden kita sendiri, yang mana kita perhitungkan atau analisis apabila 3 bank ini sudah bergabung, maka akan semakin cepat efisiensi dan efektivitas dalam mengembangkan keuangan, dalam hal ini perbankan syariah. Nah, yang ketiga, keunggulan kompetitif dari potensi merger tadi. Di keunggulan kompetitif ini, yang pertama di subnya kita ya, penghematan operasional, yang mana apabila telah bergabung dari 3 bank ini, banyak sekali yang bisa dihemat, yaitu dari segi operasional, dari segi karyawan akan terjadi penghematan dari segi karyawan, yang mana kita ketahui BRI Syariah itu banyak berorientasi pada UMKM atau masyarakat dengan pinjaman kreditnya, sedangkan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri itu berbasis corporate atau ke swasta, ke BUMN atau ke konstruksi. Nah, apabila sudah dilakukan merger, maka mereka akan menjadikan satu operasional yang sangat efisiensi dan efektivitas, yang mana gedung akan jadi satu, mesin-mesin ATM akan bergabung semua menjadi satu manajemen, yang selain penghematan operasional atau efisiensi efektivitas operasional, maka yang kedua adalah penghematan keuangan, yang mana tentu saja dari 3 bank tersebut kita ketahui satelitnya masing-masing akan menjadi bergabung gitu. Yang semula BRI memiliki satelit sendiri, BRI Syariah satelit sendiri, Bank Syariah Mandiri satelit sendiri, bahkan Bank BNI Syariah memiliki satelit sendiri. Maka dengan 3 satelit ini akan semakin cepat akses jaringan yang akan dimiliki oleh Bank Syariah hasil merger tersebut. Sedangkan ATM tadi yang tersebar, kita ketahui, ataupun cabang-cabang yang tersebar menjadi satu manajemen, maka akan terjadi penghematan keuangan. Yang ketiga, sinergisitas. Bagaimana saling menggunakan kemampuannya masing-masing. Yang keempat, penguatan pasar akibat berkurangnya persaingan, yang mana kita ketahui semula saling gontok-gontokan dalam bersaing mencari konsumen ataupun pasar. BRI Syariah memiliki pasar UMKM sendiri, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah memiliki pasar sendiri. Nah, yang dulu bersaing sekarang sudah bergabung, jadi hingga tidak perlu lagi melakukan persaingan, bahkan saling memajukan satu sama lain untuk memajukan bank gabungan ini sendiri. Nah, itu salah satu potensi-potensi dari merger bank, kaitannya dari manajemen strategik yang dieksekusi ataupun sebagai pelaksana adalah Menteri BUMN kita Bapak Erick Thohir. Tentunya selain potensi-potensi, kita juga akan bisa menghadapi risiko ataupun tantangan, yang mana dulu setahun atau 2 tahun yang lalu 2019 ini sudah jadi wacana sebenarnya penggabungan merger bank ini, dan akhirnya diundur dan direalisasikan oleh Bapak Menteri BUMN kita Bapak Erick Thohir, yang akan digabungkan pada endingnya kemarin 1 Februari 2021. Yang kedua, resikonya yaitu
proses merger itu tentu akan mengalami rumit, yang mana harus dilaksanakan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS, yang melalui proses yang sangat panjang, harus mengusulkan, menyetujui melalui rapat. Apabila tidak disetujui, akan memakan waktu lagi untuk membahas hingga mencapai kesepakatan. Nah, tentu itu saja yang bisa saya analisa dari analisis strategik lahirnya bank syariah atau raksasa bank syariah di Indonesia. Semoga semakin maju bank syariah kita dan semakin meningkatkan ekonomi di Indonesia, terutama sekarang lagi wabah pandemi di Indonesia, ekonomi kita lagi lesu. Dengan ekonomi syariah, Bapak Menteri kita Erick Thohir ingin memajukan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Tentunya akan berdampak langsung kepada masyarakat kita Indonesia yang saat ini membutuhkan dana untuk usaha, yang mana masyarakat kita sangat menginginkan bunga kredit yang sangat rendah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.